The strong nuclear force, atau diartikan dalam bahasa Indonesia yang berarti gaya nuklir kuat, yang merupakan salah satu dari 4 gaya dasar di alam, yang lainnya ada gravitasi, gaya elektromagnetik, dan gaya nuklir lemah. Seperti namanya, itu adalah gaya yang terkuat dari keempatnya. Namun, ia juga memiliki jangkauan terpendek, artinya partikel harus saling dekat sebelum efeknya terasa. Tugas utamanya adalah menyatukan partikel subatomik inti, yakni proton yang membawa muatan positif dan neutron yang tidak membawa muatan. Partikel ini secara kolektif disebut nukleon. Sebagaimana kebanyakan orang belajar dalam pendidikan sains, muatan yang sejenis akan tolak-menolak dan muatan yang berbeda jenis akan tarik-menarik. Jika Anda menganggap bahwa inti semua atom kecuali hidrogen mengandung lebih dari satu proton, dan setiap proton membawa muatan positif, lalu mengapa inti atom-atom ini tetap bersama? Proton harus merasakan gaya tolak-menolak dari proton tetangga lainnya. Disinilah gaya nuklir kuat masuk. Gaya nuklir kuat dibuat antara nukleon dengan pertukaran partikel yang disebut meson. Pertukaran ini dapat disamakan dengan terus-menerus memukul bola pingpong atau bola tenis bolak-balik antara dua orang. Selama pertukaran meson ini dapat terjadi, gaya kuat mampu menahan nukleon yang berpartisipasi bersama-sama. Nukleon harus sangat berdekatan agar pertukaran ini terjadi. Jarak yang dibutuhkan adalah sekitar diameter proton atau neutron. Jika proton atau neutron dapat lebih dekat dari jarak ini, pertukaran meson dapat terjadi dan partikel akan menempel satu sama lain. Jika mereka tidak bisa sedekat itu, gaya kuat terlalu lemah untuk membuat mereka saling menempel, dan gaya bersaing lainnya, atau biasanya yang disebut elektromagnetik, dapat mempengaruhi partikel untuk bergerak berpisah. Ini diwakili dalam grafik berikut. Garis putus-putus yang mengelilingi nukleon yang didekati menunjukkan tolak elektrostatik yang mungkin ada karena muatan nukleon atau partikel yang terlibat. Sebuah partikel harus mampu melewati penghalang ini agar gaya yang kuat dapat merekatkan partikel bersama-sama. Sekarang kita kembali ke nukleus. Satu hal yang membantu mengurangi gaya tolak-menolak antara proton di dalam nukleus adalah adanya neutron. Karena mereka tidak memiliki muatan, mereka tidak menambah tolakan yang sudah ada, dan mereka membantu memisahkan proton satu sama lain sehingga mereka tidak merasakan gaya tolak yang kuat dari proton terdekat lainnya. Juga neutron merupakan sumber gaya yang lebih kuat untuk inti karena mereka berpartisipasi dalam pertukaran meson. Faktor-faktor ini ditambah dengan pengepakan proton yang rapat di dalam nukleus sehingga mereka dapat bertukar meson, menciptakan gaya yang cukup kuat untuk mengisi tolakan timbal balik mereka dan memaksa nukleon untuk tetap terikat bersama. Penjelasan sebelumnya menunjukkan alasan mengapa lebih mudah memborbardir inti dengan neutron daripada dengan proton. Hal ini dikarenakan neutron tidak memiliki muatan. Ketika mereka mendekati inti bermuatan positif, mereka tidak akan merasakan gaya tolak-menolak. Oleh karena itu, mereka dapat dengan mudah mematahkan penghalang tolakan elektrostatik untuk bertukar meson dengan nukleus, sehingga menjadi tergabung ke dalamnya.